warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melani Indah Safitri dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan surat berharga. Sebelumnya udah ada yang tahu belum sih apa saja fungsi surat berharga ini? Apa saja sih manfaatnya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan pada materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Pengelolaan surat berharga. Surat berharga adalah surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham atau bukti penyertaan modal. Surat berharga dikeluarkan terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada surat berharga negotiable instrument. Yang kedua, surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Surat berharga negotiable instrument adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbit sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik penerbit maupun pihak ketiga, kepada siapapun surat tersebut dialihkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 YO Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain dan kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis surat berharga. Yang pertama ada wesel, cek, biljet giro, surat sanggup, promise, commercial paper, konsumen, saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia. Kemudian ada 3 fungsi surat berharga. Yang pertama sebagai alat pembayaran. Yang kedua sebagai alat pemindahan hak tagih. Yang ketiga sebagai surat legitimasi. Segi fungsi dikenal sebagai 3 macam surat berharga. Yang pertama, surat bersifat kebendaan. Contohnya adalah konsumen atau bill of lading. Yang kedua, surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan. Contohnya adalah surat saham. Yang ketiga, surat tagihan hutang. Contohnya wesel, cek, surat sanggup, dan lain-lain. Surat berharga diatur dalam perundang-undangan, yaitu yang pertama adalah KUHD. Misalnya, terdapat cek, wesel, aksep, dan promise. Lalu yang kedua yaitu perundang-undangan lain untuk surat-surat berharga lainnya. Wesel, ada yang tahu nggak sih wesel itu apa? Wesel merupakan surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang atau yang ditunjuk oleh pihak pemegang tersebut atau yang tertunjuk. Pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayaran atau tertarik. Pihak yang terlibat dalam suatu wesel. Yang pertama ada penarik, tertarik, aksepian. Lalu ada pemegang pertama, pengganti, dan endosan. Letter of view, surat yang diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi, bukan berupa pembayaran sejumlah uang dan sukar diperjualbelikan. Surat ini sebagai bukti diri bagi pemegangnya atau orang yang berhak atas apa yang disebut di dalamnya, seperti KTP, SIM, dan lain-lain. Mengapa surat berharga sangat kuat mengikat secara hukum? 4 teori yang merupakan causa iudiris sehingga suatu surat berharga mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Nah, yang pertama ada teori kreasi. Teori kreasi, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga tersebut. Karena penandatanganan tersebut, penerbit terikat meskipun pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula. Lalu yang kedua ada teori kepatutan. Teori ini hampir sama dengan teori kreasi, tetapi dengan pembatasan tertentu. Menurut teori kepatutan ini, penerbit surat berharga terikat dan harus membayar
surat berharga kepada siapapun yang memegangnya. Akan tetapi, jika pemegang surat berharga tergolong tidak pantas, misalnya surat berharga tersebut diperoleh dengan hasil mencuri, maka penerbit surat berharga tidak terkait untuk membayar kepada orang tersebut. Yang selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori perjanjian. Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena penerbit telah membuat suatu perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga tersebut, yakni perjanjian untuk membatarnya, termasuk jika surat berharga tersebut dialihkan kepada pihak ketiga. Lalu teori yang keempat, teori penunjuk. Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena pihak pemegang surat berharga tersebut menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayaran. Sebelum surat berharga tersebut ditunjukkan kepada penerbit, menurut teori ini, keterikatan dari penerbit untuk membayar belum ada. Konosmen. Apa sih konosmen itu? Konosmen adalah sesuai dengan bunyinya pasal 504 KUHD. Konosmen adalah surat di mana pengangkutan kapten kapal menerangkan bahwa ia telah menerima sejumlah barang yang tertentu untuk mengangkutnya ke suatu tempat yang tertentu dan menyerahkannya di sana kepada seseorang tertentu atau kepada wakil kuasa ordernya, sehingga sesuatu dengan syarat-syarat serta ongkos-ongkos tertentu pula. Selanjutnya, fungsi konosmen sebagai tanda penerimaan, sebagai surat perjanjian pengangkutan. Lalu hak-hak dari pemilik konosmen, yaitu ada 4. Si pengirim atau penjual itu sendiri. Yang kedua, ada pembeli barang itu di tempat yang dituju. Yang ketiga, A dan B atau wakil dari surat tersebut. Siapa saja yang memperlihatkan konosmen. Konosmen rekta. Konosmen rekta adalah pihak konosmen yang memakai syarat klausul kepada dan tidak kepada wakil kuasa atau ordernya. Syarat-syarat konosmen. Syarat mengenai harga ongkos. Lalu yang kedua ada syarat-syarat pertanggungan resiko yang mungkin diderita. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.